betapa berartinya mereka buat saya. Dimanapun caranya dia harus sembuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Abang Malik. Dan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Pertaruhan. Film ini dirilis tahun 2017, di mana mengisahkan tentang 4 saudara berandal dalam menyelamatkan nyawa ayahnya. Ya, 5 sih termasuk saya, kan sama gantengnya. Aduh, dikisahkan Pak Musa adalah orang tua tunggal yang memiliki 4 orang anak laki-laki. Dan keempat anak ini bernama Ibra, Elzan, Amar, dan si bungsu Ical. Sama ada sih di sini Bang Malik ya, yang kelima. Dan bagaimana keseruannya? Soto, langsung saja ke alur cerita filmnya. Check it out. Cerita diawali dengan diperlihatkannya 3 remaja, yaitu Ibran, Elzan, dan Amar, yang sedang membawa bola untuk bermain di lapangan. Namun saat sampai di sana, terlihat sekali banyak ibu-ibu yang sedang berolahraga. Wow. Karena lapangannya dipakai, mereka bertiga pun mengganggunya. Karena merasa diganggu, mereka bertiga pun dikejar-kejar oleh segerombolan ibu-ibu. Wadidaw. Tapi untungnya mereka bertiga berhasil lolos karena naik mobil bak. Waduh, seru kali ini ya. Aduh. Dan cerita berpindah ketika malam hari. Terlihat di sini Amar sedang memutar lagu yang sangat kencang. Wih, musik metal. Elzan sebagai kakaknya Amar pun memarahinya karena musik itu bisa mengganggu adiknya si bungsu, yaitu Ical yang sedang belajar. Waduh. Lalu Ibra, Elzan, dan Amar pergi ke klub malam. Waduh, seru nih. Dan sampainya di klub malam, di sana terlihat banyak orang yang sedang menonton pertarungan wanita di atas ring. Dan setelah itu, pertarungan pun selesai, yang dimenangkan oleh Jamila. Jamila ini adalah pacarnya si Ibra, kakak paling tua. Terlihat di sini mereka berempat sedang merayakan kemenangan Jamila. Dan saat sedang asik ngobrol, ternyata adik mereka Ical ada di sana. Aduh, Ical. Mereka mengikuti kakaknya yang saat hendak pergi ke klub malam itu. Lalu mereka bertiga pun mengajak Ical untuk minum, dan setelah mereka pun pulang. Waduh, kobam bareng sekeluarga telah. Aduh. Namun saat mereka sampai di rumah, mereka dimarahi oleh ayahnya karena telah mengajak adik bungsunya keluar malam. Sedangkan Ical, dia adalah di kamar mandi karena mabok berat. Waduh, muntah-muntah tuh si Ical. Dan pagi harinya Ical bersiap untuk berangkat ke sekolah yang diantar oleh ayahnya, sekalian ia akan pergi bekerja. Waduh. Dan saat berpisah dengan ayahnya, Ical bukannya pergi ke sekolah, dia malahan balik lagi untuk bolos. Waduh, anak warnet banget dah ini si Ical dah. Parah emang si Ical nih, tapi bagus sih. Dan ayah Ical atau Pak Musa ini bekerja sebagai satpam di sebuah bank. Dan saat sedang bekerja, teman kerjanya pun memberitahunya bahwa Pak Musa akan dikeluarkan dari kerjaannya. Waduh, kasihan juga ya. Dan scene berganti ketika Amar sedang bermain kartu dengan temannya. Tidak lama setelah itu, ada perempuan yang bernama Asti melewati tongkrongannya itu. Lalu Amar pun di sini mulai beraksi menggodanya. Aduh, gadis muslimah. Di tempat lain, Ibra sedang dimarahi oleh bosnya karena Ibra telah memukul seorang pengunjung di klub malam. Padahal Ibra hanya melindungi pelayan yang sedang digoda. Namun bosnya itu tidak mau tahu dengan alasan si Ibra itu. Aduh, parah dah, si Ibra udah mengganteng, membela kaum Hawa. Gua banget deh itu mah. Sedangkan Ical, dia lagi di rumah yang mendengar ayahnya sedang batuk-batuk. Namun Pak Musa menutupi penyakitnya
dia berpura-pura sehat di hadapan anak-anaknya. Waduh, Pak Musa ini emang kuat banget dah. Dan di pagi hari ini, Ical dan ayahnya seperti biasa berangkat untuk pergi ke sekolah. Tapi Ical melakukan hal yang sama. Dia kembali bolos sekolah dan malah nongkrong di warung. Waduh. Dan tiba-tiba ada 3 orang preman yang menghampiri Ical dan meminta Ical untuk memberi uang kepada mereka jika dia mau menongkrong di sini. Tiba-tiba Ibra datang dan membuat 3 preman itu ketakutan dan pergi karena Ibra sudah terkenal dengan keberingasannya. Waduh. Dan di sini Ical pun dimarahi oleh Ibra karena bolos sekolah. Namun Ical menjawab ia bolos karena belum membayar uang sekolah dan membuat dia malu karena selalu ditagih oleh pihak sekolah. Di sini Ibra pun terlihat sedih dan kasihan kepada Ical. Dan scene berganti ketika Amar yang sedang di rumah Asti. Di sini ayahnya Asti pun memberi pekerjaan pada Amar sebagai antar jemput anak sekolah. Dan dengan sangat senang Amar pun mengucapkan terima kasih Pak Haji karena telah memberikan dia pekerjaan. Waduh. Dan di malam harinya saat semua sedang tertidur, Ibra memberikan uang kepada Ical untuk biaya sekolah. Namun uang itu ditolak oleh ayahnya karena urusan sekolah Ical adalah tanggung jawab dia. Singkat cerita, ketika di tempat kerja Pak Musa diberitahu bahwa dia akan dikeluarkan dan digantikan oleh sapam yang baru karena Pak Musa terlihat selalu sakit-sakitan. Aduh, Pak Musa. Namun setiap pagi Pak Musa selalu berangkat memakai seragam seperti biasa sambil mengantarkan Ical ke sekolah. Di scene berganti ketika Ibra sedang bersama pacarnya. Mereka seperti tampak bahagia karena bisa berduaan. Namun saat di perjalanan pulang, Jamila memberitahu Ibra bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya. Waduh. Terlihat di sini Ibra sangat sedih setelah Jamila memberitahukan hal itu. Karena yang Ibra tahu, setiap pagi ayahnya selalu bekerja memakai seragam layaknya seperti akan bekerja. Sampai suatu hari, Ibra yang tahu bahwa ayahnya sudah tidak bekerja lagi, dia pun mengikutinya yang berangkat memakai seragam. Namun ternyata bapaknya bukannya ke bank ke tempat kerjanya, melainkan berhenti di sebuah warung. Dan ternyata Pak Musa selalu memakai seragam agar anak-anaknya yang tidak tahu kalau dia sudah tidak bekerja lagi. Dan di suatu pagi, Ical melihat ayahnya yang terjatuh di kamar. Lalu Ibra pun bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, dokternya menyarankan agar Pak Musa dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari. Terlihat di sini Ibra sedang berbicara dengan suster soal pembayarannya. Namun suster itu malah mengejek Ibra yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya rumah sakit yang sangat besar sekali, yang membuat Ibra marah dan memaki suster itu. Dan akhirnya Pak Musa hanya bisa dirawat di rumahnya. Dan terlihat di sini Ibra, Eljan, Amar, dan Jamila yang sedang mengobrol tentang ayahnya. Ibra mengatakan ayahnya memiliki 4 anak, namun mereka tidak berguna sama sekali ketika ayahnya sakit. Dan tiba-tiba Eljan mengatakan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk kesembuhan ayahnya itu. Dan tidak lama setelah itu, terlihat Jamila berpakaian seksi sedang merayu bos pemilik klub malam. Ternyata mereka berempat merencanakan sesuatu. Mereka mencopet bos klub malam agar mendapatkan uang untuk ayahnya, dan Jamila menjadi pemancingnya. Namun aksi mereka ketahuan yang membuat mereka berempat harus berkelahi dengan orang yang ada di sana. Dan untungnya mereka berhasil lolos. Lalu mereka di sini melihat hasil copetannya dan ternyata masih kurang untuk biaya rumah sakit untuk ayahnya itu. Namun Jamila mengatakan dia akan bertanding besok dan dia akan menang. Hadiahnya akan diberikan kepada Ibra untuk biaya rumah sakit ayahnya Ibra. Sampai pada waktunya ketika Jamila sedang bertanding, ternyata si Jamila kalah dalam pertarungan itu dan membuat dia merasa kecewa karena tidak bisa membantu Ibra, dan uangnya pun hangus. Aduh. Dan di pagi harinya Ibra datang ke tempat kerja ayahnya dulu sebagai satpam di sebuah bank. Lalu dia pun menemui bosnya dan meminta bantuan untuk biaya ayahnya yang sedang sakit sebagai jasa ayahnya yang telah lama bekerja di sana. Waduh, Ibra emang
Namun bukannya membantu, ia malah menghina ayahnya karena tidak ada waktu untuk mengurus seorang mantan satpam. Dan mendengarkan hal itu membuat Ibra marah dan ingin memukulnya karena kantornya tidak menghargai sebuah jasa. Dan sampai akhirnya Ibra pun diusir oleh satpam. Ketika bapaknya mengetahui apa yang dilakukan oleh Ibra, membuat dia marah dan menganggap Ibra telah merusak nama baiknya. Tidak lama setelah itu, bapaknya terjatuh lagi di kamarnya. Lalu Ibra pun membantunya dan memperlihatkan kepeduliannya. Ibra, Eljan, dan Amar pun terlihat mereka sedang serius membicarakan tentang ayahnya. Di sini Ibra mengatakan waktunya mereka tidaklah banyak jika mereka masih mau melihat ayahnya itu. Di sini Ibra mengatakan bahwa mereka harus merampok agar mendapatkan uang yang sangat banyak dengan hasil yang cepat. Namun di sini terlihat Eljan menolaknya karena takut tertangkap dan meninggal. Namun setelah Ibra mengingatkan tentang perkataan Eljan waktu itu bahwa mereka harus melakukan apapun untuk ayahnya, dan akhirnya Eljan pun mau untuk melakukan aksi perampokannya. Dan mereka berencana akan merampok bank tempat kerja ayahnya dulu. Dan scene berganti ketika Amar sedang memperbaiki mobil ayahnya Asti. Lalu Amar meminta izin untuk meminjam mobilnya dengan alasan untuk mengantar ayahnya ke rumah sakit. Dan ayahnya Asti pun menyetujuinya dan meminjamkan mobil pribadinya ke Amar. Namun sebelum pulang, Amar mengajak Asti untuk berbicara dan meminta maaf kepada Asti karena selalu mengganggu dan menggodanya. Waduh, Amar ini gentleman juga ya. Amar juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Asti lagi. Mendengar hal itu, Asti terlihat bingung dan karena Amar tidak seperti biasanya. Di sini Asti terlihat sudah mulai membuka hatinya untuk Amar. Setelah Amar mengatakan semua itu, dan di tempat lain Ibra yang sedang bersama Jamila menceritakan bahwa dia akan merampok bank. Jamila pun sedih mendengar hal itu karena dia tidak mau kehilangan Ibra. Di sisi lain, dia juga tidak bisa mencegahnya. Namun untuk meyakinkan dan menghilangkan kesedihan Jamila, Ibra pun mengatakan bahwa dia akan kembali untuk ayahnya dan Jamila. Dan scene berganti ketika Amar meminta Ical untuk mengajarinya mengaji. Di sini Amar terlihat serius belajar mengaji dengan Ical, sedangkan Eljan dia hanya bisa menatap fotonya waktu masih kecil. Dan sampai tiba waktunya mereka akan melakukan aksi perampokannya. Namun saat di tengah perjalanan mereka menyadari seperti ada sesuatu dalam bagasi. Kemudian Ibra menyuruh Eljan untuk mengeceknya. Namun saat dilihat ternyata Ical mengikuti mereka dalam bagasi. Aduh, Ical pun dibawa ke dalam mobil dan diarahi oleh kakaknya karena waktu mereka sangat terbatas dan terpaksa Ical dibawa untuk melakukan aksi perampokannya. Sampailah di bank itu dan sebelumnya mereka meminta maaf kepada Ical karena selama ini mereka selalu memukul dan memarahi Ical. Dan setelah itu mereka pun melakukan aksinya. Dan semua orang yang ada di bank terlihat ketakutan. Ibra yang melakukan penodongan dan mengambil uang dari bank itu, sedangkan Eljan dan Amar mengawasi jika ada orang yang akan melamporkan mereka. Namun tiba-tiba bos dari bank itu datang dan Ibra langsung memukulnya dan memintanya memasukkan semua uangnya. Terlihat di sini Eljan merasa kasihan karena ada wanita yang panik dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Lalu Eljan pun menghampirinya dan ingin membantunya. Meskipun Amar sudah memperingati untuk tidak membantunya dan tiba-tiba Eljan pun ditembak. Dan di sini Amar juga ikut tertembak setelah dia mau menyelamatkan bayi yang sedang menangis. Dan kemudian Eljan menghampiri orang itu dan menghajarnya sampai pingsan. Aduh, Ibra yang sudah selesai membawa uang itu lalu keluar. Namun di sini Ibra juga kena tembak dan tanpa memperdulikan keadaannya, Ibra yang melihat Eljan kena tembak lagi langsung memukul orang itu sambil menahan rasa sakitnya. Waduh, Ibra pun terus memukul sampai orang itu pingsan. Dan tidak lama kemudian Ical masuk ke sana dan melihat tiga kakaknya yang sudah kena tembak. Melihat Ibra yang masih bisa bangun, Eljan memintanya untuk segera pergi membawa uang itu dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan Ibra pun pergi sambil menarik Ical yang masih melihat Amar dan Eljan. Dan sampainya di rumah, Ibra bergegas membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, Ibra menemui suster yang pernah menghinanya dulu lalu memberikannya uang.
Ibra meminta suster itu untuk memberikan tempat yang paling bagus untuk ayahnya itu. Setelahnya, Ibra pun pergi dari rumah sakit itu dan meminta Ical berjanji kepadanya untuk menjaga ayahnya. Di lain tempat, Jamila yang sedang gelisah sambil menunggu kedatangan Ibra, tetapi ketika Ibra sampai di sana, dia langsung jatuh di pangkuan Jamila. Waduh, Jamila. Terlihat sepertinya Ibra sudah tidak bisa menahan lagi luka tembakan yang ada pada tubuhnya dan dia merasa itu adalah akhir hayatnya. Lalu meminta agar Jamila bisa menjaga dirinya baik-baik dan menjaga Ical bersama ayahnya itu. Dan akhirnya Ibra pun meninggoy dan polisi pun berdatangan. Lalu scene berganti di 1 bulan kemudian. Terlihat di sini Pak Musa yang sedang bersama Amar dan Elzan yang ada di penjara. Musa menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan untuk anak-anaknya yang telah melakukan kesalahan demi menyelamatkan nyawanya. Di sini juga terlihat Pak Musa menyesal karena tidak pernah menunjukkan betapa berartinya mereka baginya. Film pun berakhir. Yuk nantikan film berikutnya dari Bang Mali. Film pun berakhir coy. Akhir yang sad ending. Nantikan alur film berikutnya dari Bang Mali. Maaf apabila masih belepotan. Yuhu.